Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi bersama saya, Adam Fatih, tentunya di channel saya sendiri. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sedang berada di rumah. Jadi, dan informasi juga buat teman-teman mungkin yang menonton video ini, kalau ingin misalnya silaturahmi gitu kan ya, itu bisa datang ke kediaman kami di daerah Bogor, dan qadarullah juga kediaman saya itu nggak jauh juga dari pondok pesantren Anaba Center yang berada di Gadok. Jadi bisa kita sekalian ngobrol-ngobrol dan seterusnya gitu kan ya. Saya doakan juga buat teman-teman semua yang yang menonton video ini, semoga sehat-sehat selalu di dalam situasi yang mungkin barangkali ada juga yang mengatakan kurang kondusif karena ada yang naik kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan semua insya Allah. Baik teman-teman sekalian, ada sesuatu yang ingin saya bahas. Tentunya ini menurut saya sangat penting juga ya mungkin bagi saya sendiri. Mungkin saya juga agak telat membahas ini karena memang dari teman-teman muslim yang berdakwah itu sudah juga membahas tentang hal ini, yaitu tentang mahasiswa yang kemudian dia teriak-teriak kan gitu ya videonya. Dia ini mungkin bisa dibilang anggota atau agamanya non muslim kan gitu ya, teriak-teriak di depan kampus mengatakan bahwa wahai domba yang tersesat, kesinilah kan gitu ya. Itu video seperti itu. Domba yang tersesat, kemarilah karena aku butuh engkau kan gitu. Nah, saya ingin bahas adalah sebenarnya kalau kita berpikir secara sportif kan gitu ya, sebenarnya nggak ada yang salah juga. Mereka mungkin niat mereka ini, asumsi saya, niat mereka mungkin ingin mengajak kan gitu ya, mengajak mungkin targetnya untuk memeluk agama Kristen itu sendiri kan gitu ya, atau Katolik dan sebagainya macamnya. Ya kalau dalam ajakan itu nggak ada masalah sebenarnya kan ya. Hanya saja hanya saja memang kalau kita bandingkan gitu ya, bukan berarti ini menyalahkan kan gitu, tapi membandingkan bagaimana cara dakwah Islam dan dakwah mereka kan gitu ya, itu Masya Allah sangat jauh berbeda sekali. Ya, Islam sama sekali nggak pernah dari zaman Rasul kemudian sampai sekarang bahkan ya, ataupun mungkin saya kurang tahu infonya video-videonya, tapi yang jelas nggak pernah sama sekali orang Muslim itu mengatakan gini, misalnya aja ya, adalah mungkin ini contohnya, wahai orang-orang kafir, kemarilah masuklah Islam gitu kan, karena kamu orang kafir, terus kemudian nanti kamu masuk neraka gitu kan ya. Sama sekali nggak ada kan gitu ya. Ya, tapi Islam mengajarkan bahwa dakwah itu harus elegan kan gitu ya. Islam itu sifatnya mengajak ataupun menawarkan ya, dengan cara yang yang elegan yang saya bilang tadi. Nggak cara yang kemudian yang menjual gitu kan ya. Apalagi depan umum ya, sebenarnya nggak ada masalah, cuman tapi Islam punya cara-cara tersendiri yang kemudian Allah bilang bahwa sampaikanlah Islam ini dengan cara yang paling indah kan gitu ya. Bisa kita ajak ngobrol dulu kemudian dan sebagainya macamnya gitu. Cara dakwahnya yang menurut saya ini mungkin sangat jauh berbeda sekali kan gitu ya. Sama sekali Islam nggak pernah berkuar-kuar tentang kesalahan orang di luar Islam gitu. Walaupun kita tahu bahwa orang-orang yang di luar dari Islam adalah orang-orang yang nanti kelaknya akan masuk neraka, tapi kita nggak pernah kemudian mengembar-gemborkan seperti itu kan gitu ya. Hei kafir, nanti kamu akan masuk neraka misalnya gitu. Nggak gitu. Bahkan sama keluarga di zaman Rasulullah pun, Rasulullah juga nggak spesifik mengatakan kepada Abu Jahal kan gitu ya, bahwa kamu akan masuk neraka, enggak. Tapi Rasul tetap harus terus berdakwah, kemudian berperilaku baik, dan nggak pernah ada kalimat yang kemudian ancaman gitu ataupun yang ngeledek kan gitu. Coba kalau kita kembali net video tadi, kalau saya muslim yang baper misalnya, taruhlah saya muslim yang baper, ini orang kok nyolot ya gitu ya, orang lagi lewatin kampus terus kemudian saya dibilang domba tersesat kan gitu ya. Tapi kan alhamdulillahnya ya, kita ini nggak pernah membawa perasaan terhadap hal-hal yang kayak gini ya. Bagi kita mungkin ini adalah hal yang biasa kan gitu ya, receh gitu. Yang jelas ya itulah, jadi bahasa kasarnya adalah murahan kan gitu ya. Islam sama sekali dakwahnya nggak murahan.
Islam punya cara tersendiri, elegan gitu kan ya, indah dan menenangkan hati, memuaskan akal. Nah, itulah dakwah Islam. Bagaimana caranya orang ini, target kita ini, dakwah kita ini tersampaikan kepada hati mereka gitu kan ya. Jadi tanggapan saya adalah ya itu tentang cara dakwahnya sangat jauh berbeda sekali. Tapi yang jelas kesimpulannya adalah biarkan saja mereka begitu, nggak masalah. Itu justru bagi saya membuktikan bahwa kita tuh harus lebih semangat lagi dari mereka, kan gitu ya. Karena kita ini membawa agama yang paling benar daripada apapun itu, kan gitu ya. Islam adalah agama satu-satunya yang Allah ridhoi, ya. Nggak ada agama lain yang Allah ridhoi kecuali Islam. Jadi menurut saya kita yang sebagai Muslim harus terpacu dengan melihat video itu untuk semangat lagi dalam berdakwah. Kalau dia punya cara begini, maka saya harus punya cara begini, gitu kan gitu. Jadi ini tentang kebenaran. Jadi nggak usah kemudian mengikuti yang tadi dicontohkan mas-mas tadi. Saya nggak tahu namanya siapa gitu ya. Tapi yang jelas kita punya cara tersendiri untuk menyampaikan Islam ini. Jadi itu saja mungkin tanggapan saya. Ya, mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam memperjuangkan agama kita ini, sampai kemudian orang-orang yang masih non-muslim ataupun masih kafir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui dakwah-dakwah kita insyaallah. Itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.